Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas sejarah yaitu kolonialisme dan imperialisme dari Nusantara. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Cantika. Saya Sabrina Rinanza. Saya Wafik Azizah. Saya Zara Bilia. Pengertian jalur sutra. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan internasional kunonya berasal dari peradaban Tiongkok dan menghubungkan antara barat dan timur. Jalur ini merupakan jalur penghubung yang mempertemukan antara pedagang yang berasal dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Berikut adalah peta jalur sutra. Jalur perdagangan yang menghubungkan Chang'an, ibu kota Cina pada waktu itu, dengan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium. Pengertian poros maritim. Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Pengertian jalur rempah. Jalur rempah adalah jalur sutra yang melewati maritim, merupakan jalur perdagangan dan wadah pertukaran segala peradaban, budaya, dan agama. Ini adalah penghasil rempah. Di Jambi, Kerinci dan Merangin menjadi penghasil kayu manis terbesar ketiga di dunia. Di Bangka Belitung menjadi penghasil lada putih terbesar di dunia sejak 2014. Di Maluku Utara, penghasil pala terbesar dengan produksi 8.325 ton pada 2018. Di Jawa Barat, memproduksi 62.000 ton kapulaga dan menjadi penghasil kapulaga terbesar di dunia. Di Indonesia, Barang tambang dan daerah penghasilan. Ada minyak bumi dari Sumatera, gas alam dari Maluku, batu bara dari Sumatera Utara, nikel dari Papua, bauksit dari Kalimantan Barat, aluminium dari Papua Barat, emas Sumatera, intan dari Kalimantan Selatan, perunggu dari Jawa Timur, dan perak dari Kendari. Manfaat tambang dan logam. Asbes untuk bahan pembuat sumbu kompor dan kaus lampu. Batu bara untuk bahan bakar, pewarna, dan pengawet kayu. Belereng untuk industri obat-obatan dan korek api. Batu kapur untuk industri semen, bangunan, dan cara tradisional besi, industri mesin, dan jembatan. Bauksit untuk bahan baku aluminium, pesawat terbang, dan alat rumah tangga. Emas untuk bahan perhiasan bernilai tinggi. Gas alam untuk bahan bakar, minyak bumi untuk bahan bakar, nikel untuk bahan pelapis anti karat pada besi. berikutnya ada peta penghasil gas alam. Di Jambi ada Jabung dan di Laut Natuna, lalu di Kalimantan Timur ada Blok Mahakam, di Sulawesi Tengah ada Senar atau Toili, dan di Papua ada Berau, Wariagar, dan Muturi. Lalu ada di Sumatera Selatan, dan di Sumatera Selatan satunya lagi ada di Blok Koridor, lalu di Laut Natuna Selatan, dan di Jawa Timur ada Kangean, di Kalimantan Timur ada Sanga-Sanga. Latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Aceh. Latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Aceh adalah tindakan Portugis yang menjadi pesaing berat dalam perdagangan di Malaka yang melakukan monopoli perdagangan, serta Portugis dianggap sebagai ancaman yang dapat menggagalkan cita-cita Aceh dan mengganggu kedaulatan Aceh. Latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Mataram. Latar belakang terjadinya perlawanan Mataram adalah tindakan VOC yang memonopoli perdagangan dengan VOC menjadi penghalang Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mempersatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Ternate. Latar belakang terjadinya perlawanan Ternate adalah karena keserakahan Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah dan tindakan Portugis yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate. Di samping itu, terdapat sebab khusus perlawanan, yaitu terbunuhnya Sultan Hairun oleh Portugis yang mengakibatkan kemarahan dari Sultan Babullah. Yang dimaksud dengan politik pintu terbuka dan dampaknya dalam bidang politik
ekonomi, sosial, dan budaya. Politik pintu terbuka adalah kebijakan pemerintah Belanda dalam rangka membuka Indonesia kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya secara besar-besaran di bidang perkebunan dan pertambangan. Dampak dalam bidang politik. 1. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 2. Terciptanya sistem pemerintahan demokrasi dan terbuka. 3. Menciptakan perdamaian dunia. 4. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 5. Mewujudkan sistem politik negara. Dampak dalam bidang ekonomi. Dampak dalam bidang ekonomi. Politik pintu terbuka yang diterapkan sejak 1870-an mengakibatkan perkembangan ekonomi kolonial yang pesat dan menimbulkan perluasan jabatan besar-besaran di jajaran pemerintah penjajahan Belanda. Dampak dalam bidang sosial dan budaya. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mempengaruhi perubahan tata nilai dan sikap masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Penyebaran nilai positif dari budaya Dampak dalam bidang sosial dan budaya. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mempengaruhi perubahan tata nilai dan sikap masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Penyebaran nilai positif dari budaya asing. 5. Imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Dimaksud dengan politik tanam paksa, ketentuannya dan dampaknya dalam bidang politik. Dengan politik tanam paksa, ketentuannya dan dampaknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Ketentuannya tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur telcel tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Dampaknya dalam bidang politik. Van den Bosch mendapat kenaikan jabatan. Keberhasilan tanam paksa sangatlah signifikan. Kritikan kaum humanis, kritikan kaum liberal, dan munculnya pemikiran politik etis. Dampaknya dalam bidang ekonomi. Dengan keadaan tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong, terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah kebangkitan nasional. 1. Sebelum tahun 1908, perjuangan melawan penjajah dilakukan dengan perlawanan fisik. Sesudah tahun 1908, perjuangan dilakukan dengan pergerakan politik dan non-fisik melalui organisasi modern. 2. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan, hanya dilakukan di beberapa wilayah. Sesudah tahun 1908, perjuangan bersifat nasional, dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. 3. Sebelum tahun 1908, perjuangan dipimpin oleh tokoh daerah seperti raja dan bangsawan. Sesudah tahun 1908, perjuangan dipimpin kalangan cendekia yang memiliki latar belakang pendidikan modern. Dampak dari kebangkitan nasional terhadap perjuangan menghadapi kebijakan pemerintah kolonial. Kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pribumi telah membawa sejumlah dampak bagi perjuangan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bagi kehidupan generasi kini, kebangkitan nasional telah membawa dampak bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, sikap nasionalisme, serta patriotisme. Hal ini tampak dari berbagai hari peringatan yang dapat merangsang nasionalisme bangsa, seperti peringatan kebangkitan nasional 20 Mei dan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dengan demikian, dampak kebangkitan nasional yang masih dapat dirasakan hingga saat ini adalah tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, sikap nasionalisme, serta patriotisme yang tampak pada berbagai hari peringatan seperti Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Hasil dari kebangkitan nasional 20 tahun berikut dan 17 tahun kemudian. Bagi kehidupan generasi, kini kebangkitan nasional telah membawa dampak bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, sikap nasionalisme, serta patriotisme. Hal ini tampak dari berbagai hari peringatan yang dapat merangsang nasionalisme bangsa seperti peringatan kebangkitan nasional 20 Mei dan Sumpah Pemuda 28 Oktober.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.